Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit mah sering kambuh. Minum obat, terus sembuh, terus kambuh lagi. Jadi jangan tergantung dengan obat saja ya. Karena sifatnya itu sementara kalau masih melakukan hal ini. Sakit mah sebenarnya bukan penyakit, yaitu melainkan kumpulan gejala. Bisa dari mual, ya perut kembung, mules, ya nyeri ulu hati, sensasi panas di ulu hati, bahkan sampai ke dada, bisa juga sampai ke tenggorokan. Nah, memang sakit mah ini bisa diatasi, tetapi bisa kambuh juga ya. Jadi bisa kambuh-kambuhan kalau seandainya pemicunya masih belum dijauhi. Jadi kunci supaya sakit mah tidak kambuh-kambuhan, ya teman-teman memang harus menghindari pantangannya. Yang pertama, hindari makan makanan yang asam. Kadang kalau kita lagi kepingin, ya lagi ingin makan sesuatu, ya khususnya makanan asam, ya lagi ngidam, ya memang makanan asam itu kan ya menyegarkan, ya enak di mulut, sensasinya itu enak. Nah tapi, ya kalau seandainya makanan asam ini teman-teman rutin konsumsinya, selagi ada sakit mah baiknya harus dihindari ya, menjadi pantangan. Karena makanan yang asam ini bisa menciptakan lingkungan yang asam juga di dalam perut. Jadi lambung teman-teman itu semakin asam. Nah, lapisan lambung itu kan sedang meradang ya. Istilahnya sedang terluka. Nah, kalau ditambah asam-asam ya bisa muncul nanti respon ya nyeri perut, bisa tambah iritasi, bisa tambah meradang. Nah, jadi ya sebaiknya kalau seandainya punya sakit mah ya kontrol makanan asamnya. Ya bisa misalkan ya buah-buahan yang asam ya, ataupun makanan asam lainnya, ataupun minuman yang asam-asam. Intinya makanan yang asam harus dihindari. Yang kedua, makanan pedas. Orang Indonesia rata-rata kalau nggak makan cabai, nggak pedas, ini kurang nikmat, ya kurang enak. Ya biasanya nafsu makan malah justru menurun ya kalau makannya nggak pedas, nggak pakai cabai. Nah, makanan pedas ini kan cabai itu dia mengandung namanya capsaicin, ya kandungan di dalam cabai tadi. Capsaicin ini dia bisa mengiritasi ya saluran pencernaan teman-teman, ya bisa menimbulkan efek ya gangguan di saluran pencernaan teman-teman, termasuk lambung teman-teman. Ya bisa nanti teman-teman perutnya rasa terbakar, ya perutnya rasa perih, perutnya rasa mules, ya bahkan menyesak, bahkan ya bisa muncul diare. Yang ketiga, telat makan. Nah, gejala mah ya umumnya mulai menghampiri kalau teman-teman jam makannya nggak beraturan ataupun telat makan. Nah, kebiasaan makan inilah yang penting ya. Jadi harus kalau sudah punya sakit mah itu harus tahu jam makannya jam berapa saja. Kadang karena kesibukan jadi kelewat. Nah, karena kelewat ini ya teman-teman bisa kambuh. Nah, kalau teman-teman punya sakit mah ya biasanya tahu lah ya. Kalau seandainya telat makan, ya tiba-tiba pasti ada nggak nyaman ya di lambungnya. Walaupun nanti sudah makan itu pasti tetap agak kurang nyaman. Jadi penting untuk mengatur jam makannya. Yang keempat, makan berlebihan. Kadang kalau makannya enak, sesuai selera, nafsu, ya bisa saja makannya ini berlebihan, kalap, ya ataupun ya membabi buta, ya seperti orang kelaparan. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman makannya berlebihan, sampai kekenyangan. Ya padahal cara makan seperti ini nggak boleh ya, karena kita ibaratkan lambung kita itu seperti balon ya. Anggap saja muatannya itu 1 liter. Ini misalkan ya. Nah, tiba-tiba kita isi 1 liter. Ya, ini pasti dia akan nanti penuh ya. Nah, dia mau kontraksi, mau kerja itu agak susah. Jadi perlu dikasih ruang untuk air minum ya, untuk udara. Jangan makanan semua. Ya, nanti bisa sesak, bisa nyeri ya, nyeri ulu hati akibat kekenyangan. Nah, jadi dia lambung itu nggak bisa kerja dengan baik, nggak bisa kerja dengan normal karena dia terlalu membesar, terlalu penuh. Seperti itu gampangnya. Solusinya ya teman-teman, pentingnya berhenti makan sebelum kenyang dan juga pentingnya makan dalam porsi kecil ya. Jadi jangan satu kali makan sampai kekenyangan. Yang kelima, makanan tinggi lemak. Konsumsi daging berlemak ya, ataupun makanan yang digoreng ya, makan yang bersantan, makan yang berkari, ataupun makanan berminyak berlemak lainnya, ini bisa memicu gejala mah muncul. Nah, makanan berlemak ini ya, ini pantangan bagi orang yang sakit mah. Nah, biasanya orang kalau punya sakit mah mengkonsumsi makanan berlemak pasti enek ya, rasa nggak nyaman di ulu hatinya. Karena makanan yang berlemak ini akan
lebih lama dicerna. Jadi memungkinkan asam lambung itu diproduksi lebih banyak. Nah, asam lambung yang berlebihan ya ini bisa mengiritasi dinding lambung. Akhirnya menimbulkan gejala MAH. Nah, kemudian makanan yang berlemak ini juga dapat mengendurkan sphincter esophagus. Nah, jadi otot yang mengatur katup di atas lambung itu terbuka dan menutup. Kalau seandainya mengendur ya, jadi makanan ataupun asam lambung bisa naik sampai ke esophagus, sampai ke tenggorokan. Akhirnya menyebabkan rasa terbakar ya di dada ataupun heartburn. Jadi kalau suka mengkonsumsi makanan berlemak, wajar ya kalau menderita GERD. Yang keenam, minum kopi berlebihan. Nah, jadi kopi ini termasuk minuman yang populer di Indonesia ya. Rata-rata minuman kopi ini digemari oleh laki-laki ataupun pria. Jadi bagi pecinta kopi ya sebaiknya minum kopinya jangan sampai berlebihan. Ya kadang-kadang memang ada orang yang ketika minum kopi ya langsung kambuh, langsung bermasalah dengan lambung, dengan perutnya. Ya ada juga yang punya sakit MAH ketika minum kopi yaitu aman-aman saja. Tapi poinnya di sini adalah kalau memang minum kopi bisa menyebabkan kamu kambuh, jangan sama sekali. Tapi kalau memang aman, jangan sampai berlebihan. Apalagi kalau teman-teman minum kopinya dalam perut kosong, itu memang benar-benar hati-hati. Yang ketujuh, merokok. Jadi merokok ini juga menjadi pantangan bagi orang yang punya penyakit MAH. Karena asap rokok ini kan dia mengandung ya zat-zat berbahaya, zat-zat peradangan yang bisa mengiritasi lambung, menghambat proses penyembuhan lapisan lambung kalau seandainya terluka, memperlambat produksi zat yang bisa menetralkan asam lambung ya, mengikis lendir yang harusnya melindungi lapisan dinding lambung ya ini bisa terkikis, akhirnya bisa iritasi, bisa menyebabkan peradangan dinding lambung. Nah, jadi itu pentingnya ya jangan merokok. Nah, bagi yang tidak merokok gimana? Masih bisa juga kena apa? Kena asap rokok. Jadi jauhi asap rokok juga. Yang kedelapan, hindari alkohol. Nah, jadi teman-teman yang punya sakit MAH sebaiknya hindari minum alkohol. Nah, minum alkohol bisa merangsang produksi asam lambung jadi berlebihan. Nah, kemudian alkohol juga bisa mengendurkan ya sphincter esophagus. Jadi otot yang membuka menutup ya di bagian atas lambung. Nah, jadi kalau seandainya mengendur, ya asam lambung bisa naik ke atas, bisa menyebabkan rasa panas ya di dada, di tenggorokan, ya bisa batuk-batuk, bisa iritasi. Jadi memang hindari minum alkohol. Minum obat memang membantu ketika sakit MAH sedang kambuh ya, tapi jangan sampai teman-teman ketika sudah enakan, sudah sembuh ya, itu mengabaikan ya pantangan-pantangan yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau seandainya pantangannya tidak dihindari atau masih juga digas saja, ya itu nggak heran ya kalau MAH-nya nanti kambuh-kambuhan ya. Lama-lama nanti MAH-nya bisa bertambah berat ya ataupun bertambah buruk. Bisa menyebabkan peradangan kronis ya, bisa menyebabkan nanti luka, bisa tuka ya, bisa berdarah, jadi bisa muntah darah, bisa BAB hitam, jadi hati-hati sekali. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Ya jangan lupa di like, ya di share, komen, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.